Ada suatu masa ketika seseorang dihadapkan pada problem hidup yang dia rasa berat dan sulit. Pada titik tertentu, problem itu membuat pikiran dan jiwanya tertekan, depresi, bahkan stres. Situasi terkadang menjadi lebih buruk dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kesibukan dunia memang sering membuat seseorang mengalami hal seperti itu. Nabi SAW sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi semacam itu tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yaitu dengan menunaikan salat. Rasulullah SAW beliau juga manusia biasa seperti kita. Beliau juga melakukan aktivitas keduniaan seperti berdagang atau berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana manusia pada umumnya, ketika intensitas aktivitas keduniaan beliau makin meningkat, beliau juga kerap merasa lelah dan ingin beristirahat, menenangkan pikiran dan jiwanya agar tetap terkontrol dan kondusif. Dalam hadis disebutkan jika Nabi SAW tertimpa suatu masalah yang berat, maka beliau segera menunaikan sholat. Nabi juga disebutkan kerap kali menyuruh sahabatnya, Bilal bin Rabah, untuk memandangkan azan sholat ketika beliau merasa telah terlalu tersibukkan dengan urusan duniawi sehingga membuat beliau letih. Wahai Bilal, berdirilah, lantunkan azan dan istirahatkanlah kami dengan sholat. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Sholat dapat menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam sholat seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang berisi zikir dan doa kepada Allah. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Dalam Al-Quran, zikir disebutkan dapat membuat hati menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, dalam sholat hati dan raga seseorang bersama-sama menghadap Allah. Seluruh bagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepadanya. Karena itu, semua bagian tubuh dan hati hamba yang sholat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah. Hanya saja, hati hamba yang sholat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, lebih sempurna dan lebih besar dibandingkan yang didapatkan bagian tubuhnya. Sebab ia menghadap kepada Tuhannya, senang dan bahagia berada dekat dengannya. Ia juga menikmati rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasakan kenikmatan penuh saat berdiri di hadapannya. Ketika seseorang tenggelam dalam sholatnya, sibuk mengingat Allah dan berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Selesai sholat, ia pun bisa kembali beraktivitas keduniaan dengan baik. Segala problem dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika sholat dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Nabi SAW dan khusyuk, menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah dengan merendahkan diri dan ikhlas di hadapannya.